Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dian Rifqiyati MSI selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan kelas B serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairuddin Gimnastiar, NIM 2120257 dari Program Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep pendidik dalam pendidikan. Nah, kemudian kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian pendidik. Pendidik didefinisikan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dalam memberikan ilmu dan membimbing anak agar anak tersebut bisa menuju arah kedewasaan dengan gambaran kedewasaan yang senantiasa dibayangkan oleh anak dalam didiknya. Di dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik dan istilah Leknevek disebut situasi pendidikan. Kemudian pendidik itu ada dalam suatu undang-undang Seperti yang saya cantumkan ini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2. Di sini dijelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan penelitian. Nah, kemudian kita masuk kepada yang nomor 2, yaitu tugas-tugas pendidik. Pendidik itu dibentuk atau diadakan karena pasti adanya tugas yang harus dipenuhi. Nah, tugas apa saja yang harus dipenuhi oleh pendidik tersebut? Antara lain yang pertama yaitu mengajar peserta didik. Nah, sudah pasti bahwa pendidik itu harus bisa mengajar peserta didik dan memberikan ilmu-ilmu yang sudah diperolehnya kepada peserta didik agar peserta didik itu bisa menjadi lebih baik dari dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendidik peserta didik. Selain mengajar, itu ada kata mendidik. Nah, mengajar dan mendidik itu sangatlah berbeda. Mengajar menurut saya itu hanya sekedar menyampaikan ilmu, kemudian supaya peserta didik itu tahu bahwa ada ilmu yang belum mereka ketahui dan harus mereka ketahui. Nah, kalau mendidik itu berarti kita benar-benar mendidik atau memberikan arahan, memberikan bimbingan, supaya apa? Supaya peserta didik itu menjadi lebih baik karena peserta didik itu mendapatkan pendidikan itu agar dirinya bisa menjadi lebih baik bukan malah tambah buruk Kemudian yang ketiga yaitu memberi bimbingan dan pengarahan pada peserta didik. Nah, seperti tadi dalam mendidik kita memberikan bimbingan, kemudian memberikan arahan agar apa? Agar peserta didik itu selain dia diberi ilmu, tapi dia itu ada sesuatu yang bisa mengarahkan, ada sesuatu yang bisa membimbing agar dia itu tidak salah dalam menggunakan ilmunya Kemudian yang keempat yaitu melatih peserta didik. Nah, selain adanya mengajar, kemudian mendidik, memberi bimbingan dan mengarahkan, pendidik itu harapannya melakukan tugas melatih peserta didik. Contohnya yang pertama yaitu seperti memberikan pekerjaan rumah Nah, membantu pekerjaan rumah ini bisa membantu meningkatkan kreativitas anak karena dengan memberikan pekerjaan rumah itu selain peserta didik itu belajar di sekolah ataupun di perguruan tinggi, itu peserta didik itu juga belajar di rumah. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan sistem menerapkan diskusi kelompok. Kenapa peserta didik harus melatih dengan cara seperti itu? Karena peserta didik itu perlu adanya sosialisasi perlu adanya
tukar pikiran, yang dimana itu akan memudahkan peserta didik itu untuk mengetahui kemampuan pada dirinya. Ya, jadi dengan diskusi kelompok ini, peserta didik itu harapannya bisa membangun chemistry antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, dan juga meningkatkan kreativitas, meningkatkan inovasi, ya. Kemudian memberikan pelatihan kecakapan atau pelatihan dasar berkaitan dengan ketertarikan atau bakat anak didik. Nah, setiap anak didik atau peserta didik itu pasti mempunyai bakat atau minat yang berbeda, ya. Misal anak peserta didik tersebut memiliki bakat di matematika. Nah, itu perlu adanya penekanan khusus pada bidang matematika tersebut. Jadi selain kita belajar ilmu yang secara umum, tapi kita juga belajar ilmu sesuai dengan bakat dan minat peserta didik itu. Kemudian yang kelima, memberikan penilaian. Selain kita mengajar, kemudian mendidik, memberikan arahan dan bimbingan dan melatih, kita juga harus memberikan penilaian, ya. Penilaiannya bagaimana? Ya, penilaian yang bisa mengembangkan atau bisa menjadi penyemangat bagi peserta didik, ya. Selain dengan melalui evaluasi-evaluasi yang sudah ada. Misal peserta didik mengerjakan tugas, ya, tadi dengan melatih, ya, memberikan pekerjaan rumah. Nah, setelah itu kita nilai. Nah, kita nilai berarti kita mengetahui perkembangan dari peserta didik tersebut, ya. Karena penilaian itu penting, ya, karena itu adalah tahap proses akhir, ya, proses akhir untuk bisa mengetahui perkembangan dari setiap peserta didik. Nah, kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis pendidik. Nah, di sini saya mencantumkan ada tiga jenis pendidik, ya. Yang pertama yaitu pendidik formal. Nah, apa itu pendidik formal? Pendidik formal merupakan pendidik yang ditetapkan secara resmi oleh suatu lembaga pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, jadi yang kita lihat seperti adanya guru, kemudian adanya ustadz di sekolah madrasah atau yang lainnya, itu adalah termasuk dari pendidik formal, ya. Kemudian yang kedua yaitu adanya pendidik informal. Nah, pendidik informal adalah pendidik yang pertama atau pendidik pertama yang memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik. Nah, contoh dari pendidik informal itu seperti, ya, orang tua kita, kemudian orang-orang siapapun yang telah memberikan ilmu atau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada kita. Nah, kalau sekarang kita kan sebagai calon pendidik, ya. Nah, ketika kita menjadi peserta didik itu, nah, orang-orang siapa saja yang memberikan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Nah, itulah yang namanya pendidik informal. Kemudian yang ketiga yaitu pendidik non formal. Nah, pendidik non formal itu adalah pendidik yang memberikan pendidikan di luar jalur pendidikan formal, namun dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kita masuk kepada yang keempat, ya. Yang keempat itu ada karakteristik pendidik. Nah, seperti apa sih karakteristik pendidik yang baik itu? Nah, yang pertama yaitu ada karakteristik guru, ya. Guru atau pendidik itu sama saja. Nah, itu karakteristiknya itu bagaimana yang harus dianjurkan. Karakteristik pendidik itu ada tugas, ya. Tugas yang pertama itu ada tugas guru. Umumnya dibedakan menjadi 3, ya. Yang pertama yaitu tugas personal, ya. Kemudian yang kedua yaitu tugas sosial, ya. Yang ketiga ada tugas profesional. Kemudian yang kedua, setelah tadi ada karakteristik guru atau pendidik. Nah, kemudian yang kedua itu karakteristik guru atau pendidik yang efektif. Nah, ini ada suatu kalimat, ya, dari Sandrock. Jadi menurut Sandrock itu karakter guru yang efektif itu adalah guru yang bisa menguasai materi, ya.
materi pelajaran dan keahlian, keterampilan mengajar yang baik, memiliki strategi pengajaran yang baik, dan didukung oleh metode penetapan tujuan. Rancangan pengajaran serta manajemen kelas dan membutuhkan komitmen. Nah, ini komitmen ya, dan motivasi seperti sikap yang baik dan perhatian pada murid. Yang selanjutnya yaitu karakter ya, karakter atau sikap guru atau pendidik yang inspiratif. Nah, jadi selain dari karakteristik pendidik yang efektif, itu ada karakter dan sikap guru atau pendidik yang inspiratif. Nah, yang pertama yaitu guru atau pendidik hendaknya menjadi orang yang mempunyai wawasan yang luas. Ya, karena tentu ya, kita sebagai pendidik itu harus bisa memiliki wawasan yang sangat luas. Karena kita itu mengajar, mendidik. Jadi kalau wawasan kita itu masih kurang, itu akan menghambat atau akan membuat malah salah kaprah gitu. Ya, yang kedua yaitu apa yang disampaikan oleh seorang guru atau pendidik harus merupakan sesuatu yang benar dan memberikan manfaat. Nah, dari wawasan yang luas itu, jadi kita itu pendidik itu tahu bahwa mana yang harus disampaikan dan mana yang harus disembunyikan, dan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian dalam menghadapi setiap permasalahan, seorang guru harus mengedepankan sikap yang objektif. Nah, sikap objektif itu sangatlah perlu ya, karena kita itu sebagai seorang pendidik ya. Jadi kita harus bergaul kepada siapa saja, kemudian harus bisa berbicara kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, etnis maupun agama ya. Jadi seorang pendidik itu harus bersikap objektif ya, bukan subjektif. Kalau subjektif itu lebih ke satu orang ya. Jadi misal kita suka kepada si A, kemudian pendidik itu lebih condong ke si A, jadi nilai si A lebih dibaik-baikkan, itu tidak ya. Jadi objektif itu secara menyeluruh, jadi bergantung dari kemampuan setiap orang dalam menilai. Nah, kemudian yang keempat itu ada seorang guru hendaknya memiliki dedikasi, motivasi, dan loyalitas yang tinggi. Dedikasi itu sangatlah perlu, karena dedikasi itu adalah suatu pengabdian ya. Karena pendidik itu pasti mengabdi ya, mengabdi kepada negara, kemudian mengabdi kepada ya peserta didik tersebut. Berarti memberikan seluruh ilmunya kepada peserta didik, agar peserta didik itu bisa menjadi generasi-generasi yang bisa memajukan suatu bangsa. Nah, kemudian motivasi yang tinggi itu sangatlah perlu ya. Jadi menjadi seorang pendidik itu harus bisa memiliki motivasi yang sangat-sangat tinggi. Karena apa? Karena motivasi itu sangat menentukan masa depan ya. Kemudian yang terakhir ada loyalitas yang kuat. Memiliki loyalitas yang kuat. Karena apa? Loyalitas itu sangatlah perlu, karena merupakan kesetiaan. Kesetiaan dalam kita mengabdi dan memiliki motivasi tersebut. Jadi semisal ada masalah itu, kita tetap bertahan dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian yang kelima, kualitas dan kepribadian moral harus menjadi aspek penting dalam diri guru. Kemudian yang keenam, ada gejala dehumanisasi, menunjukkan secara signifikasi dalam ranah kehidupan. Yang ketujuh, ada perkembangan iptek yang kian pesat, juga mengharuskan seorang guru untuk senantiasa mengikuti dan memiliki jiwa yang inspiratif. Nah, perkembangan zaman sekarang ini sangatlah berkembang pesat ya. Jadi pendidik diharapkan bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Yang dulunya hanya menulis menggunakan kertas, kita harus bisa menulis menggunakan aplikasi ya, seperti Word, kemudian aplikasi teks yang lainnya. Kemudian juga pembelajaran yang tadinya tatap muka, kita bisa melalui online ya, dengan membuat video yang seperti ini itu juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian melalui Zoom, Google Meet, dan yang lainnya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.